Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas gitu ya terkait soal latihan yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh mahasiswa semester 1 gitu ya. Untuk hari ini yang akan saya bahas ini adalah terkait latihan kasus 4 yang berkaitan sama materi safik gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita sudah mempraktekkan gitu atau belajar dan juga mengenal berbagai jenis prefix, kemudian root kita sudah belajar, kemudian combining vowel form itu kita juga sudah belajar. Untuk hari ini saya akan membahas untuk latihan soal berkaitan dengan safik. Nah, di sini ada sekitar 25 soal yang berkaitan sama safik gitu ya. Seperti yang kita ketahui, yang namanya safik itu adalah akhiran gitu ya, akhiran kata gitu ya dari sebuah istilah medis. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah istilah medis itu ada beberapa bagian sebenarnya apabila kita pisah-pisah gitu ya. Di situ ada prefix sebagai awalan, kemudian root gitu ya sebagai kata dasar ataupun akar kata, kemudian di situ ada safik ya, safik itu sebagai akhiran. Antara prefix kemudian root kemudian safik itu biasanya ada beberapa istilah yang ada huruf hidup ya, ada huruf hidup sebagai huruf tambahan ya di situ. Nah, huruf hidup itu namanya adalah combining vowel ya, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai safik. Oke. Untuk soal yang pertama yang akan saya bahas itu adalah yang pertama adalah radang pada jantung. Seperti yang kita ketahui, bahasa jantung itu adalah kardio, sedangkan radang itu adalah itis ya. Sehingga apabila kita gabungkan untuk radang pada jantung itu adalah karditis ya. Mengapa karditis? Mengapa kok enggak kardioitis gitu ya? Karena di situ apabila kardioitis gitu ya, apabila kardioitis itu kan terdiri dari kardio plus itis. Antara huruf O yang ada di kardio sama itis yang ada huruf I yang ada di itis gitu ya. Itu kan semacam ada dua huruf hidup gitu ya. Ada dua huruf hidup yang saling berhadapan ya. Apabila ada dua huruf hidup saling berhadapan, itu salah satunya itu akan mati atau akan hilang ya. Sehingga di sini untuk radang pada jantung itu adalah karditis ya. Kemudian ini itis itu adalah artinya radang ya. Itis itu artinya radang. Kemudian tindakan penusukan lambung ya. Lambung itu adalah gastro, kemudian sebuah tindakan penusukan itu adalah sentesis ya. Berarti kalau misalnya digabung gastrosentesis. Nah, seperti ini. Kemudian operasi membuat lubang pada usus besar. Usus besar itu adalah kolon bukan kolon, maksudnya kolo ya. Usus besar itu adalah kolo, kemudian operasi membuat lubang itu adalah stomi ya. Jadi kolostomi itu adalah operasi membuat lubang pada usus besar. Bahasanya yang lain gitu ya, bahasa yang lain atau istilah yang lain untuk operasi membuat lubang pada usus besar selain kolostomi itu adalah kolonostomi. Nah, seperti ini. Kolonostomi sama kolostomi itu artinya sama ya. Soalnya untuk stomi itu sendiri adalah operasi membuat lubang ya. Selanjutnya adalah tindakan menghancurkan batu ya. Batu itu adalah lead ya. Arti dari batu itu adalah lead. Kemudian untuk sebuah tindakan menghancurkan itu adalah tripsi. Ya, sehingga di situ adalah litotripsi. Batu itu bisa lit, bisa lito. Ya, sebenarnya O-nya itu adalah combining vowel ya, untuk menghubungkan antara dua huruf mati yang berhadapan
Ya, itu kan kalau misalnya nggak ada O ya berarti H sama T. Ya, apabila H sama T itu biasanya antara dua huruf mati yang saling berhadapan itu biasanya ada semacam combining vowel ya atau huruf hidupnya ya. Kemudian di sini adalah operasi memfiksasi kelenjar payudara. Kelenjar payudara itu adalah masto ya. Kemudian operasi memfiksasi itu adalah peksi ya. Gitu. Jadi operasi memfiksasi itu adalah artinya peksi. Kemudian payudara itu adalah masto ya. Berarti operasi memfiksasi kelenjar payudara itu adalah mastofeksi ya. Kemudian operasi memotong ya. Operasi memotong pada saraf. Saraf itu adalah neuro ya. Neuron sama ya. Kemudian operasi memotong itu adalah tomi ya. Bahasa operasi memotong itu bisa menggunakan tomi, bisa menggunakan insisi ya. Nanti ketika kita akan melakukan kodifikasi menggunakan ICD itu bisa mencarinya lewat insisi ya atau langsung ke neurotomi ya, seperti itu bisa. Kemudian operasi plastik ya, operasi plastik pada perut ya. Perut itu adalah abdomino ya. Abdomino itu adalah perut. Kemudian operasi plastik itu adalah plasti ya. Ya berarti kalau operasi plastik pada perut itu adalah abdominoplasti ya. Selanjutnya pembuluh darah ya, kejang pada pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu adalah angio, kemudian kejang itu adalah spasem. Spasem itu artinya itu adalah kejang, sedangkan angio itu adalah pembuluh darah gitu. Jadi kalau misalnya kejang pada pembuluh darah itu bisa digabung yaitu angiospasem. Nomor 9 ya, ureto ya. Ureto atau di situ 9 itu adalah tindakan membuat lubang pada rahim ya. Tindakan membuat lubang pada rahim. Nah, itu organnya apa? Organnya itu adalah rahim ya. Rahim itu adalah utero ya. Utero. Kemudian tindakan membuat lubang itu adalah stomi ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 10 itu adalah tindakan mengangkat rahim. Rahim itu bisa utero, bisa histero ya. Itu artinya rahim semua ya. Jadi bisa histero, bisa utero ya. Jadi sinonimnya itu ya. Histero sinonimnya itu adalah utero. Histero kemudian tindakan mengangkat ya. Tindakan mengangkat itu adalah ektomi ya. Jadi beda nanti kalau ektomi, stomi sama tomi ya. Kalau tomi operasi memotong, kalau stomi itu adalah operasi ataupun sebuah tindakan membuat lubang, sedangkan ektomi itu adalah mengangkat ya, mengangkat rahim ya. Rahim itu adalah histero. Kemudian di situ untuk yang tindakan mengangkat itu adalah ektomi ya. Kemudian nomor 11 itu adalah ahli penyakit jantung ya. Nomor 11 itu adalah ahli penyakit jantung. Jantung itu adalah kardio, sedangkan ahli itu adalah logis ya. Jadi kalau ahli penyakit jantung itu adalah kardiologis. Selanjutnya nomor 12 itu adalah hernia vesika urinaria sampai ke vagina ya. Berarti kalau misalnya vesika urinaria itu adalah cisto ya. Vesika urinaria itu cisto. Nah, akan tetapi apabila seperti ini ya, hernia vesika urinaria sampai ke vagina. Nah, ini sebenarnya nanti istilah medisnya ini nanti bingung gitu ya. Sehingga di sini kita hilangkan saja. Ya, jadi hernia vesika urinaria saja ya. Jadi soal kita itu adalah hernia vesika urinaria. Vesika urinaria itu adalah cisto. Kemudian hernia berarti cistocele. Nah, seperti itu. Kemudian operasi plastik. Operasi plastik tadi apa? Operasi plastik tadi adalah plasti ya. Jadi plasti ya itu kan untuk bahasanya mirip gitu ya. Jadi
lebih mudah untuk kita mengingatnya. Jadi operasi plastik itu adalah anoplasti ya. Plasti itu adalah operasi plastik, ano itu adalah anusnya. Nomor 14 itu adalah pemeriksaan rekam jantung ya menggunakan listrik ya. Apabila rekam jantung menggunakan listrik itu adalah elektro, kemudian itu adalah rekaman menggunakan listriknya, kemudian jantungnya itu adalah kardio. Kemudian kalau misalnya hanya pemeriksaan saja, apabila hanya pemeriksaan saja maka ditambah grafi ya, berarti elektrokardiografi itu adalah pemeriksaan rekam jantung menggunakan listrik. Sedangkan hasil rekamannya apa? Hasil rekaman dari pemeriksaan tadi itu adalah elektrokardiogram ya, seperti itu. Jadi hasilnya itu adalah gram, sedangkan pemeriksaannya itu adalah grafi ya. Jadi kalau misalnya hasil rekam jantung itu adalah elektrokardiogram, di mana hasil rekam jantungnya itu pemeriksaannya menggunakan listrik, sedangkan pemeriksaan rekam jantung yang di situ menggunakan listrik berarti elektrokardiografi. Jadi yang menjadi pembedanya itu adalah bagian belakang. Apabila grafi itu adalah pemeriksaannya, sedangkan yang gram itu adalah hasilnya. Sedangkan alatnya ya, alat untuk melakukan pemeriksaan namanya graf. Nah, seperti itu. Seperti itu ya gitu ya. Jadi untuk yang elektrokardiograf itu adalah alatnya, kalau yang gram itu adalah hasilnya, kalau yang grafi itu adalah prosesnya atau pemeriksaannya. Selanjutnya nomor 17 ini adalah terkait pemeriksaan bagian dalam bronkus ya. Bronkus itu adalah istilah itu anatominya itu adalah bronko. Ini ya. Sedangkan untuk yang pemeriksaan itu adalah skopi. Nah, pemeriksaan itu adalah skopi. Sedangkan alat untuk memeriksa bronkus itu adalah skope ya, seperti ini. Jadi alatnya itu adalah skope, sedangkan pemeriksaannya itu adalah skopi ya. Sedangkan robek itu untuk istilah medisnya atau istilah tindakannya itu adalah reksis. Nah, seperti itu. Jadi kalau limpa itu adalah spleen ya, limpa itu adalah spleen untuk istilah anatominya, sedangkan reksis itu adalah robek ya. Jadi kalau robeknya limpa itu berarti splenoreksis ya. Kemudian tindakan menjahit limpa yang robek ya. Kalau limpa tadi adalah spleen ya, sedangkan tindakan menjahitnya itu adalah namanya rapi ya. Jadi untuk mengingat-ingatnya, kalau misalnya robek itu reksis ya, rek ya. Kalau misalnya robek itu kan biasanya ada suara rek ya, seperti rek gitu ya, seperti itu. Jadi kalau robek itu reksis, sedangkan kalau menjahit itu harus rapi ya, seperti itu untuk mengingat-ingatnya. Jadi kalau tindakan menjahit itu adalah rapi ya, kalau menjahit harus rapi. Sedangkan untuk yang nomor 21 sakit ya, rasa sakit pada lidah itu adalah gloso ya. Kemudian untuk sakit itu adalah gloso, kalau sakit itu adalah dinia ya, dinia. Atau bahasa yang lain mungkin ada glosopati. Nah, glosopati mau menggunakan istilah yang glosodinia atau glosopati ya, itu semuanya benar. Glosodinia atau glosopati itu sama. Glosodinia
atau glo ya, glossodinia atau glossopati gitu aja ya. Nah, seperti itu. Mau menggunakan glossodinia, mau menggunakan glossopati itu artinya sama. Dinia sama pati sama, yaitu rasa sakit. Ya, sedangkan glosso itu adalah lidah. Untuk nomor 22 itu adalah pendarahan pada mata. Mata itu adalah optalmo, sedangkan pendarahan itu adalah ragia. Ya, ragia. Ya, ini adalah ragia ya. Berarti kalau misalnya pendarahan pada mata, optalmo, ragia ya. Sedangkan perlunakan yang terjadi di tulang ya. Tulang itu adalah osteo ya atau osteon, itu bisa. Nah, sedangkan untuk perlunakan itu adalah malasia. Ya, ini beda kalau yang perlunakan perlunakan tulang sama tulang lunak ya, itu beda nanti ya. Kalau perlunakan tulang itu adalah osteomalacia ya, malasia perlunakan. Kalau misalnya tulang itu adalah osteo ataupun osteon. Kemudian tindakan menjahit tadi apa? Nah, kira-kira tindakan menjahit tadi apa? Nah, kalau menjahit harus rapi, berarti orgido rapi. Nah, selanjutnya nomor 25 itu adalah rasa takut pada wanita. Wanita adalah gineko, kemudian rasa takut ya, dalam hal ini adalah rasa takut yang berlebihan gitu ya. Itu adalah fobia ya. Jadi apabila ada seseorang yang dia apabila melihat seorang wanita ataupun perempuan, rasa takutnya yang muncul itu berlebihan gitu ya. Itu ada kemungkinan dia menderita sakit ini, yaitu ginekofobia ya. Artinya di situ adalah rasa takut yang berlebihan pada seorang wanita. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Untuk diskusi mungkin bisa kita lanjutkan di media diskusi. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.